Pada video kali ini akan dilanjutkan mengenai pembahasan soal kuis 1 nomor 4 tentang integral. Kita masuk pokok bahasan yang sangat menarik gitu ya, yaitu tentang cacing. Kalau cacing biasanya tidak berbahaya, tapi kalau cacing dalam integral sangat membahayakan karena efeknya bisa pusing, stres gitu ya, mual gitu ya. Banyak sekali efek dari cacing ini gitu. Ini beruntung kalian cuma dapat cacingnya 1 gitu. Kalau kalian kuliah di matematika, cacingnya bisa sampai 3. Tidak usah dibahas ya, cacing 1 dulu saja gitu. Langsung saja kita ke soalnya. Hitunglah integral dari 0 sampai 1 dari fungsi 5 per akar 9 min 4x kuadrat dx. Langkah pertama, disitu ada konstanta 5, boleh keluar ya. Kita keluarkan dulu 5-nya. Kalau 5-nya sudah keluar, bukan berarti terus 0 gitu, bukan ya. Kalau 5-nya sudah keluar, itu berarti di sini 1. Akar 9. Habis. Akar 9. Jelek. Min 4x kuadrat. Gini ya. Batasnya jangan lupa dari 0 sampai 1. Untuk selanjutnya kita lihat dx-nya tidak boleh ketinggalan, karena integral dan dx itu suatu kesatuan seperti pasangan suami istri yang setia sehidup semati gitu ya. Kalau ada integral harus ada dx-nya. Dx, dt, dv terserah, yang penting ada d variabel gitu ya. Gitu. Kalau misalnya sudah seperti ini, kita lihat bentuk fungsinya. Ini kan ada x kuadratnya. Turunan dari x kuadrat adalah 2x. Sedangkan atasnya nggak ada x-nya nih. Wah, berarti nggak bisa pakai substitusi gitu ya. Kalau mau pakai integral parsial, parsialnya, wah, kok kayaknya susah banget gitu ya. Ada yang lebih mudah lagi, yaitu namanya integral substitusi trigonometri. Ada juga yang secara bahasanya ada yang menyebutkan pakai cara segitiga itu gitu. Maksudnya gimana? Maksudnya seperti ini. Kita fokus pada bentuk akar. Seperti ini ya. Bentuk akar depannya 9. Akar 9 berapa? 3. 4x kuadrat akar 4, 2. X kuadrat akarnya adalah x gitu ya. Sehingga setiap elemennya bisa diakarkan semua nih. Kita bentuk dulu segitiganya. Mohon maaf, saya tuh punya kelemahan susah bikin garis lurus. Anggap aja ini lurus ya. Apalagi kalau nggak pakai kacamata, susah banget bikin garis lurus. Anggap aja itu segitiga lurus gitu ya. Syaratnya di sini harus ada siku-siku, dan kita buat sudah pakai x ya, misalkan t sebagai sudutnya. Dah. Bentuknya minus. Kalau bentuknya minus seperti ini berarti punyanya salah satu. Boleh di sini, boleh di sini. Tetapi ini yang jelas bukan punyanya sisi miring. Gitu. Karena kalau punyanya sisi miring, syaratnya ini harus plus. Diingat lagi pelajaran trigonometrinya. Kalau misalnya trigonometri kesusahan, diingat lagi Pitagorasnya. Kalau misalnya tetap kesusahan, ya udah ngulang lagi SD gitu ya. Semoga saja sih masih ingat gitu. Sehingga ini nanti jadi miliknya salah satu. 9 min 4x kuadrat. Saya milih yang di sini saja, karena kalau milih di sini nanti miringnya kesusahan nulis gitu. Jadi saya milih yang di bawah. Yang penting karena tandanya minus bukan sebagai sisi miring gitu. Sisi miringnya yang ini ya. Ininya lurus karena saya udah kasih siku-siku. Berarti ini sisi tegaknya ini miring. Kalau sudah seperti ini, yang depan ini kan dipisahkan tanda minus. Yang depan adalah angka 9. Akar dari 9 yaitu 3. Nah, yang depan ini punyanya sisi miring yaitu 3. Nah, itu tadi. Tidak saya tulis ya, itu tadi ucapan saja. Jadi silahkan dilihat videonya saja. Kok bisa dapat 3 itu dari mana? Dari tadi gitu. Nah, kita lihat yang depan, angka 9. Akar 9 adalah 3. Nah, yang depan ini adalah sebagai sisi miring 3. Gitu. Berikutnya kita lihat yang belakang. Dipisahkan tanda minus, di sini 4x kuadrat. 4x kuadrat berarti punyanya yang belum ada angkanya. Akar dari 4 berapa? 2 ya. Sedangkan akar dari x kuadrat hasilnya adalah x. Nah,
hasilnya seperti itu. Kita mau namanya juga namanya substitusi trigonometri. Namanya juga substitusi, berarti kan harus ada yang diubah. Di sini variabelnya apa? X. Berarti nanti variabel X-nya akan diubah ke variabel yang kita misalkan sebagai sudut adalah T. Gitu. Caranya sederhana sekali. Kalau dalam pemisalan, pilihlah dua variabel yang paling atau dua angka yang paling enggak rumit di antara ketiga sisi ini. Masa kalian mau milih yang ini, nanti substitusinya wow, luar biasa ya kalau milih yang ini. Sehingga yang rumit ini kita buang, kita pilih saja yang paling simpel, yaitu ada 2x dan ada 3. 2x ini letaknya depan sudut ya. Letaknya depan sudut berarti ini sebagai Y. Depan. Ada yang menyebutnya D juga. Depan. Ini sama, D, Y, itu sama. Sedangkan ini miring ya. Ada yang menyebutkan Mi, ada yang menyebutkan R. Sedangkan ini samping sudut, berarti ada yang menyebutkan sebagai sa boleh, atau X juga boleh. Sindemi itu loh, depan miring. Sami, samping miring. Desa, depan, samping, depan. Kayak gitulah. Masih ingat? Kalau lupa diingatkan lagi gitu. Kalau misalnya di sini saya ingatkan semua, wah nanti kita nggak selesai, nggak masuk integral tak wajar nanti gitu ya. Lanjut saja. Kalau seperti itu kesepakatannya tadi dipilih yang paling sederhana, yaitu 2x dan 3. Hubungan dari 2x dan 3 adalah demi. Demi itu berarti sin y per r. Masih ingat? Diingat-ingat ya. Saya tuh sebenarnya juga gimana ya, mau ngelanjutin cepet tapi kasihan gitu ya, mau lambat nanti kalian ngantuk gitu ya, jadi serba salah gitu. Lanjut saja sebisanya gitu ya, langsung saja. Berarti kita menggunakan demi. Demi adalah berarti sin ya, sin T sama dengan demi. Berarti sin T sama dengan depannya adalah 2x, mi-nya adalah 3. Ya, karena kita mau mensubstitusikan X dengan sesuatu gitu, maka kita ubah dulu, kita tukar saja boleh. 2x per 3 sama dengan sin T. Sehingga diperoleh X, nanti kecepatan, 2x sama dengan 3 sin T. Ini kan per bagi, kalau pindah ruas berarti jadi kali. Berarti 3 kali sin T gitu. Sehingga X-nya kali, pindah ruas berarti jadi bagi dituliskan dengan per. Nah, X-nya ketemu nih. Berarti nanti setiap X kita ganti dengan 3 per 2 sin T gitu. Masa depan masih panjang dan masih cerah gitu ya. Kemudian ada dx ya, berarti kan perlu mensubstitusikan dx dengan sesuatu gitu. Berarti kita turunkan saja. Karena ini T ya, berarti X-nya kita turunkan terhadap T. dx dt. Bacanya dx dt, bukan dx per dt, karena ini bukan pembagian. Ini lambang turunan gitu ya. Bacanya dx dt. Berarti kita turunkan 3 per 2 sin T, yang diturunkan T-nya. Turunan dari 3 per 2 sin T, 3 per 2 nya tetap ya. Turunan dari sin adalah cos, tanpa negatif enggak. Kalau turunan tidak perlu pakai negatif, langsung saja, berarti 3 per 2 cos T. Sehingga diperoleh dx nya itu sama dengan 3 per 2 cos T dt. Gitu ya. Berarti nanti setiap dx kita gantikan dengan ini. Panjang? Tentu saja. Ini baru pengantar atau pemisalan. Belum masuk jawaban. Gitu. Nah, catatannya sudah saya batasi gitu ya. Kalau sudah sampai di sini berarti setiap x-nya nanti kita ganti, dx-nya sudah bisa kita ganti. Nah, untuk selanjutnya setiap x-nya kita ganti berarti itu substitusi. Karena yang kita substitusikan ada sin-nya, ada cos-nya, itu trigonometri.
Sehingga metode ini namanya substitusi trigonometri. Itu sejarahnya. Gitu ya. Langsung saja. Berarti, oh masih ada yang belum. Kelupaan. Kita kan nanti mau mengubah ke TT gitu ya. Sehingga 01-nya juga kita ubah ke T. Ini kan tadi X. Kita cari dulu, saya batasi dulu. Ini ya. X-nya dari 0 sampai 1. Dilihat 0, 1. Berarti kita masukkan terlebih dahulu X-nya 0. Gini ya. Sehingga diperoleh kalau X-nya 0, kita masukkan ke X sama dengan 3/2 sin T. Sehingga X-nya 0 ya. Kita 0 sama dengan 3/2 sin T. Sehingga hasilnya sin T sama dengan hasilnya kali ya, berarti jadi bagi. 0 dibagi berapapun angkanya pasti hasilnya adalah 0. Karena kita mau mencari T ya, kita balik dulu. Sin T sama dengan 0. Sehingga T sama dengan arcsin dari 0. Ada yang menuliskan ARC sin 0 gitu boleh. Cuman kalau saya arcsin itu tandanya seperti ini. Suka simpel saja sih. Pangkat -1. Itu maksudnya arcsin. Itu bacanya arcsin dari 0. Maksudnya arcsin dari 0 itu apa? Itu maksudnya seperti ini. Sin sudut berapa yang hasilnya 0? Hafal enggak? Seharusnya sih sudah hafal gitu ya. Nah, jawabannya 0. Karena sin 0, 0, cos 0, 1, tannya 0, 0, 1, 0 gitu ya. Sehingga diperoleh arcsinnya adalah 0. Nah, T-nya diperoleh nih, 1, 0. Untuk yang T kedua, terpaksa saya jebol pembatasan ya. Oke, saya putus dulu. Kita kerjakan yang X sama dengan 1. Masukkan juga X-nya itu 3/2 sin T. X-nya kita ganti 1, 3/2 sin T. Sehingga sin T itu sama dengan 1/3/2. Gini ya. Sehingga diperoleh 1, perpanjangnya ini jadi kali, 3/2-nya dibalik. Sin T. Sehingga diperoleh hasilnya 2/3 sama dengan sin T. Sin T-nya berarti 2/3, sehingga hasilnya T sama dengan arcsin dari 2/3. Karena ini bukan sudut istimewa, silahkan gunakan kalkulatornya, bisa ya menggunakan ya. Nanti akan ditemukan jawabannya, saya nyontek dulu karena nggak hafal. Kalau sudutnya nggak istimewa ya, jawabannya nanti diperoleh hasilnya 41,81 derajat. Ini ya, 41,81 derajat ini kita dekatkan karena sudut. Namanya sudut itu biasanya lebih bagus kalau bulat-bulat, beda kalau bilangan real gitu. Sehingga 41,81 ini kita bulatkan menjadi 42 derajat. Untuk pembulatan tanda sama dengannya kayak ombak gitu. Ini melambangkan pendekatan. Nah, itu. Ini cuman pengantar saja, pengantarnya saja sudah gini ya, menembus banyak dinding gitu ya, yang seharusnya tidak ditembus gitu. Sehingga ya kalian yang sabar saja gitu. Saya bisa mengerjakan lancar seperti ini karena hampir separuh hidup saya berkecimpung di sini gitu. Jadi ya bisa cepat gitu. Tetapi kalau misalnya baru belajar, tidak apa-apa, pelan-pelan saja, yang penting bisa. Gitu ya. Langsung saja berarti ini 5. Integral batasnya sudah berubah ya. 0 sama ini tadi T. T-nya 0 sampai 42. Berarti saya ubah langsung saja. Ini 0 sampai 42. Satunya tetap ya. Akarnya tetap. 9-nya tetap. Minusnya tetap. 4-nya tetap. X kuadratnya harus kita ganti. Yaitu X-nya adalah 3/2 sin T. 3/2
sin T. Ini adalah X-nya, ada kuadratnya, berarti kasih kuadrat. Aduh, dx-nya nggak cukup ya. Oke, saya putus lagi. Dx-nya juga kita substitusikan, jadi ini dx ya, kita tulis semua 3/2 cos T dt. Nah, karena ini sudah saya tembus, saya tutup lagi biar cukup gitu. Kalau sudah seperti ini, bentuknya sudah mumet ya. Tetapi perlu diingat, dalam kemumutan ini ada satu cahaya suatu konstanta yang bisa kita keluarkan dengan cuma-cuma, yaitu 3/2. 3/2-nya kita keluarkan saja. Kita dampingi 5 dengan 3/2 sehingga diperoleh hasilnya 5. 3/2-nya keluar ya. Integralnya tetap 0 sampai 42 derajat. Derajatnya lupa saya tulis. Nah, ini 1 per, ini nanti nggak cukup lagi ya, gede. Nah, 1 per, nah, akar 9-nya tetap, min 4-nya juga tetap, 3/2 kuadrat berarti 3 kuadrat 9, 2 kuadratnya juga dikuadratkan berarti per 4, sin T kuadratnya juga dikuadratkan berarti jadi sin kuadrat T. Ingat, trigonometri kuadrat berarti yang dikuadratkan adalah sinnya ya, bukan T-nya. Sehingga sin T kalau dikuadratkan jadinya sin kuadrat T. Itu tata cara penulisannya, jangan dilupakan. 3/2-nya sudah maju mendampingi 5, sehingga sisanya tinggal cos T. Oh, jangan di sini, nanti kayak apa? Di atas. Cos T dt. Perjalanan belum selesai, masih panjang ya. Ada kecerahan lagi. 4-nya bisa dicoret nih, asik. Nah, coret saja sehingga hasilnya di sini ya. Langsung dihitung saja, 5 kali 3 15/2 integral dari 0 derajat sampai 42 derajat dari 1 per akarnya dulu 9, 4-nya sudah hilang, kalikan minus berarti min 9 sin kuadrat T cos T dt. Cek dulu, jangan sampai ada yang ketinggalan, nangis nanti kalau ketinggalan. Oke, sudah. Kalau sudah, langsung saja 15/2 integral 0 derajat 42 derajat 1 per, pencerahan lagi ya, 9 sama 9 sama nih, ya kan? Kalau 9 sama 9 sama, boleh dikeluarkan dong. Keluarkannya jangan di luar akar, bukan, masih tetap di dalam akar. 9-nya kalau keluar berarti hilang ya. Hilang itu berarti bukan 0 tapi 1. Begitu juga dengan ini, karena punya pasangan sin kuadrat T, berarti 9-nya hilang, tinggal sin kuadrat T cos T dt. Sama dengan 15/2 integral 0 derajat sampai 42 derajat dari 1 per 9, ada akarnya lupa, 1 dikurangi sin kuadrat T, itu hasilnya adalah 1 min sin kuadrat T adalah cos kuadrat T. Nah, sifat-sifat trigonometrinya juga harus oke gitu ya. Sehingga 1 min sin kuadrat T ini kita ganti dengan cos kuadrat T. Nah, kurang cos T dt. Sama dengan 15/2 integral 0 derajat 42 derajat dari 1 per, ini kan tandanya kali. Kalau tandanya kali boleh diakarkan satu-satu, tapi kalau tandanya plus tidak boleh diakarkan satu-satu, gitu ya. Syarat boleh diakarkan satu-satu kalau tandanya kali, atau bagi juga boleh gitu. Sehingga diperoleh akar dari 9, 3 ya. Akar dari cos kuadrat T, cos T kali cos T